Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PGMI 2C yang beranggotakan Ahmad Farhanuddin dengan NIM 2003096074. Yang kedua, Diah Ayu Febriani dengan NIM 2003096086. Dan yang terakhir, Ivana Andriani dengan NIM 2003096090. Ia akan mempresentasikan materi pendidikan anti korupsi. Poin yang pertama yaitu ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan anti korupsi yang berbunyi wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yagul ya'ti bima gulla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Ayat tersebut menceritakan pada saat perang Badar ada selembar selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Sebagian dari orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah SAW atau pasukan pemanah. Ayat lain yang menggambarkan pendidikan anti korupsi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Pada bagian pertama dari ayat ini, Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. Maksudnya makan adalah mempergunakan atau memanfaatkan, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian akhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah SAW bersabda, Rahmanirrahim, innama ana basyaru wa innakum takhtasimuna ilai wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa'aqudi lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqin ahihi syai'an ya'khuduh fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar fabaka ana hillul li swahibi faqala alaihi salatu wassalam idhaba fatawakhoya summa al-khasmani wa qala kullu wahidin minhuma istamiha thumma liyuhlil kullu wahidin minhuma swahibah. Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Artinya, sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya. Berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar, maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya atau yang bukan haknya, kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya. Mendengar ucapan itu, keduanya saling menangis dan masing-masing berkata, saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu. Riwayat Malik, Ahmad,
Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu poin B tentang term riswah dan wulul. Yang pertama ada riswah atau rasya, yaitu suap. Secara bahasa, riswah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata riswah atau rasya, yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rashi adalah orang yang memberikan sesuatu atau uang misalnya kepada pihak kedua. Ar-rashi ini adalah mediator dari penyuap dan penerima suap, sedangkan al-murtashi adalah penerima suap. Ibnu Mansur 2003 halaman 152. Dan yang kedua ada gulul. Secara bahasa, gulul yang berarti khianat. Secara istilah, gulul diartikan dengan pengkhianatan yang tersembunyi. Lafal al-gulul ini kita temui dalam surat Ali Imran ayat 161 yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Ayat ini turun pada peristiwa Perang Badar tahun 2 Hijriah. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kasus beludru merah yang hilang pada waktu Perang Badar. C. Peran lembaga dan institusi sebagai benteng anti korupsi. Upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan tinggi di sini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak-tindak korupsi. Dengan berlandasan Tridharma, perguruan tinggi ada 3 hal yang bisa dilakukan dan dioptimalisasi perguruan tinggi. Dengan berlandasan Tridharma perguruan tinggi, ada 3 hal yang bisa dilakukan dan dioptimalisasi perguruan tinggi, yaitu yang pertama, di bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, dalam bidang penelitian. Yang ketiga, untuk bidang pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi diharapkan dapat menekan dan meredukasi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi diharapkan menjadi amunisi KPK dalam bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Satu hal terpenting lainnya, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol sosial. Jadi marilah kita melihat lingkungan sekeliling kita. Bila ada aparat pemerintah yang hidup dan mempunyai kekayaan di luar kewajaran, segera laporkan kepada pihak yang berwenang.